lain di hati, lain di mulut ya. Ya di depannya bagi bagus-bagus, tapi belakangnya memukul gitu. Nah itu sudah masuk ke dunia politik, itu udah bilang ya moga-moga tidak terjadi lah. Jadi sekarang virus ini sudah Biden mengakui berasal dari Amerika ya, karena sebentar lagi mereka itu mau pemilihan umum. Jadi mereka itu dari Demokrat sama Republik saling mengecam ya. Mereka itu Republik yang dulu Donald Trump salah satu presiden yang dipilih itu aneh. Kenapa? Hanya presiden ini yang berani mengatakan Yerusalem itu adalah ibu kota Israel. Presiden yang lain nggak berani. Maka Tuhan pakai orang ini. Nah, lalu Tuhan juga pakai orang ini, bikin virus. Ya sudah hampir 90 juta orang yang kalau saya salah yang terpapar di dunia. Banyak. Kita nggak tahu ya, mungkin ini sudah jalurnya Tuhan membawa kita masuk air jannah. Nah, sekarang sudah tiba banyak tambah gunung-gunungnya meletus. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 1:24 ya, jelas kan ada banyak gempa bumi ya. Apalagi ini negara Jepang, nanti kalau Gunung Fuji Mountain itu kalau meletus tenggelam. Itu kekuatan itu udah lebih besar daripada bom atom atau nuklir. Wah. Ya. Kita mengharapkan apa ya? Ya kita harus satu-satunya harus kepada Tuhan, nggak ada lagi. Ya, oke. Nah hari ini kita itu akan mulai firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Di sini dikatakan, Paulus berkata, karena itu jangan membiarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya hanyalah Kristus. Terus kalian? Ya, sebelum kita mendengar firman, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kami selewat 1 minggu. Semua kami juga bersyukur pada tanggal 2 ini kita juga sudah merayakan hari Xinjia. Tuhan juga akan memberkati orang-orang Tionghoa baik di China maupun di seluruh dunia. Mereka sama-sama di dalam kehidupan mereka bersyukur kepada Tuhan. Sehingga Tuhan juga dalam musim semi ini Tuhan berkati. Sehingga dimanapun mereka berada, khususnya orang-orang Kristen di seluruh dunia, mereka juga selalu saling mengucap syukur di dalam kehidupan masing-masing. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan berpimpin agar supaya kami bisa gunakan sebagian yang Tuhan berikan untuk menguraikan sedikit firman Tuhan. Juga khususnya menguraikan satu tradisi orang Tionghoa, di mana supaya jangan sampai kita mentakyurkan itu di dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan keluarga kami. Kami serahkan ya Tuhan, berarti hambamu dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar apa yang disampaikan bisa membantu kami supaya kami juga bisa dengan jelas, karena satu-satunya yang harus kami pegang itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Xinjia ini satu budaya orang Tionghoa. Saya mau tanya, kalau Indonesia ada? Harusnya ada, cuma akhirnya Indonesia sudah tergabung dengan Xinjia-nya orang Islam, gitu ya, yaitu Idul Fitri atau Lebaran. Saya kira itu budaya itu, tradisi ini baik sekali. Seperti orang Tionghoa, yang mereka itu mengucapkan silaturahmi Tionghi, nah, disebut Tionghi apa ini? Tionghi Facai, gitu ya.
Kalau orang Yahudi ada, Sinjanya ada. Itu hari raya Pondok Daun. Nah itu adalah hari Sinjanya orang Yahudi. Ya, mereka tidak boleh kumpul di rumah, nggak boleh. Harus mereka keluar. Lalu mendingan kemah, berkumpul dengan keluarga. Di sana mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu mereka itu harus mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan. 7 hari di luar. Kalau orang Jawa enggak, di dalam rumah kan. Ya, lalu kalau Indonesia itu pakai apa? Makanannya ketupat ya. Kalau orang China itu pakai apa? Itu kue dodol sinca itu. Nah itu. Kenapa? Ini ada lambangnya dari dodol sinca itu kan bulat. Ya, supaya keluarga itu tetap bulat, ya. Lalu manis, ya keluarga itu harmonis. Itu memang tradisi ini Tuhan tidak pernah memikirkan kita. Ada baiknya, supaya keluarga itu bisa akur, ya rukun, ya tidak bertengkar, bahkan juga tidak bercekcok, ya. Jangan sampai berkelahi, ya. Itu satu hal yang bagus. Ya kalau zaman dulu seperti zaman waktu bangsa Israel menghadapi orang-orang kafir itu menyembah misalnya Molok, ya, Baal ya, itu menyembah itu berhala itu Baal atau Molok itu mereka membesarkan bayi-bayi itu dikorbankan. Nah itu tidak benar, pasti Tuhan tidak mengizinkan. Ya, sesuatu tradisi yang baik Tuhan masih toleransi, ya bisa kita jalankan. Saudara sekalian, nah tadi kita sudah sebut ya orang Tionghoa pertama kalau sudah ketemu itu ya bukan jabat tangan, bukan Tionghoa pakai ini gitu. Ya istilahnya kungsu ya pakai ini. Jadi ini gini, buat kamu ini buat saya gitu, punya kamu buat saya atau punya saya buat kamu. Nah ini saling istilahnya win-win solution. Ini satu hal yang bagus. Nah cuma orang dunia pasti ngomongnya kongsi pacai, betul lah. Pacai itu apa? Kongsi itu ucap selamat supaya kaya raya pacai. Tapi orang Kristen jangan bilang kongsi pacai, jangan ya. Mengapa? Kalau mendengar pacai itu kalau misalnya pak itu kan mereka itu pak, cai itu harta mereka jadi kaya. Aslinya banyak duit, yang benar. Nah, sekarang kalau orang bilang Tionghoa cai itu nama, itu ada sama dengan katanya apa? Cai itu apa? Kalau misal orang kayak itu ngomong pocoy itu apa? Pocoy itu bisulan. Kalau orang bisulan kan lengkap gitu ya. Nah, tapi cai itu juga ada sama artinya dengan apa? Peti. Ya, karena peti kan dibikin kayu, cai itu kan kayu, pacai. Lalu disebut harta. Tapi kalau hurufnya itu sampai cai itu sama kayu itu cai itu sama. Nah, itu orang bilang Tionghoa pacai. Karena kalau kita ngerti ya, nggak enak dengarnya. Tapi kalau orang dunia enak dengar Tionghoa pacai supaya kaya raya. Wah mereka senangnya tuh ngapain. Kalau bagi saya sendiri, Tionghoa pacai itu nggak enak. Tionghoa pacai bisulan atau Tionghoa pacai apa? Kamu nanti masuk ke cai itu apa? Wancai. Wancai itu kan pakai peti. Wancai itu peti, no? Cai itu peti. Tionghoa masuk peti, wah lebih nggak enak dengarnya. Nah itu kalau orang Kristen jangan kalau ketemu jangan bilang Tionghoa pacai, jangan. Lebih baik Tionghoa damai sejahtera. Tionghoa ping'an, ya Tionghoa ping'an itu paling penting. Ya kalau misalnya orang pacai banyak uang, kalau nggak aman buat apa gitu, betul nggak? Apalagi zaman sekarang pandemi COVID ini, waduh banyak orang kaya itu mati. Saya udah itu banyak orang kaya yang saya kenal mati gara-gara COVID. Apalagi GBI itu ya waktu tahun 2000 bulan Maret mereka pulang ya dari Israel, mereka anggap waktu mereka udah banyak berkat ya dari Israel itu ya, wah anggap itu hebat. Mengadakan kebaktian urapan di Lembang itu ribuan orang di sana ya tumpang tangan juga di sana peluk-pelukan lagi. Aduh
banyak yang terpapar itu. Sampai pendetanya saya dapat YouTube itu ya, 60 pendeta itu meninggal. Gimana ya? 60 pendeta itu, seorang pendeta kalau sekolah itu kira-kira 4 tahun 5 tahun, praktek 1 tahun 4 tahun. Itu bagaimana? Ada hampir 60 orang pendeta. Yang miris itu ada pendeta yang muda, anaknya masih kecil ya. Suami istri lagi yang meninggal, itu saya tahu. Nah itu yang David Cakra itu juga saya kenal, ya, mungkin yang di sini Aruna itu 5.000 meter, 5 lantai gedung gereja yang begitu megah. Kadang-kadang saya pikir kenapa ya sampai Tuhan tidak melindungi saya sendiri nggak di situ. Maka itu orang mengatakan Tionghi Fatsa itu lebih baik jangan kita ucapkan itu. Kalau orang itu lebih baik Tionghi Peng An atau Tionghi Tuhan berkati, ya. Kongsi Ju Mong An ya, Kongsi Mong An itu diberkati. Betul nggak? Kalau orang Kristen jangan bilang Kongsi Fatsa itu. Nah itu saya ketemu sama Jumat, saya bilang Tionghi Peng An, Tionghi Tuhan berkati. Nah itu baru cocok, ya. Maka jelas sekali. Kalau ini dipasang ini, ya nanti saya akan jelas mengenai ornamen. Yang ini tadi itu mengatakan ucapan selamat. Nah, maka itu orang Kristen harus kita bedakan dengan orang dunia. Nah, jangan kita ikuti itu orang dunia. Nah itu kurang tepat. Nah, kita harus kembali seperti yang dikatakan firman Tuhan. Karena damai sejahtera itu bukan di dalam dunia, tapi damai sejahtera itu hanya di dalam Tuhan. Ya, kalau kita bilang Tionghi Fatsa tapi tidak ada damai, tidak ada artinya. Ya, lalu biasanya kalau sudah Tionghi, ya kan, ya anak-anak itu kasih angpau. Ya istilah angpau itu memang baik, ya. Tapi akhirnya mereka itu ada satu maksud, dikasih angpau supaya anak itu bisa bertumbuh dengan besar. Kasih uang supaya gede. Nah, bagaimana anak itu kasih uang bisa gede? Saya mau tanya. Ya anak itu harus kasih makan baru gede, belum kasih uang baru gede. Anak kecil mana ngerti? Ya kemarin saya juga udah ke rumah anak saya itu ya. Waktu Sinca malam Sinca itu saya kumpul. Saya kasih apa buat anak cucu saya itu? Dialungkan, dibuang. Ngerti dia bang ngapain? Dia maunya kalau bisa dikasih kue ya, dia makan. Tapi saya nggak marah, saya ketawa. Baru saya ngerti. Ya, maka itu dia ada satu istilahnya ketahyulan dari orang Tionghoa. Kasih uang untuk anak supaya dia gede. Mau bagaimana makan uang bisa gede? Yang harus kasih makan baru bisa gede. Kemarin cucu saya dia mungkin dibuang. Saya ketawa, saya nggak marah. Sama cucu nggak marah. Sekarang dia berapa? Dulu kasih saya makan, gitu kan? Nah ini adalah kadang-kadang kalau kita melihat orang Tionghoa itu mempunyai ketahyulan di dalam waktu bulan Sinca ini. Lalu kita lagi memikirkan ada 10 pantangan ya, cuma saya nggak akan cerita 10 pantangan terlalu banyak. Saya cerita satu aja, yang kedua ini. Yaitu kalau Sinca itu nggak boleh sapu-sapu, nggak boleh buang sampah. Karena apa? Hokinya hilang. Sampah kalau jadi hoki itu gimana ya? Saya bingung. Kok sampah ya dibuang nggak boleh? Hari Sinca karena itu nanti kalau sampah dibuang hokinya hilang. Jadi berarti sampah itu hoki. Hoki itu sampah, gitu. Saya habis pikir. Benar dia ada 10 pantangan, cuma saya berikan satu aja. Nah saya mempunyai seorang anggota ya. Saya kadang-kadang anggota ini dia sudah kena COVID meninggal. Kira-kira tahun yang lalu kena COVID. Nah isinya saya kadang-kadang saya masih bisa mengunjungi karena dia itu, dua orang ini sangat sayang kepada kami ya, saudara Tuhan. Jadi waktu saya masuk ke Entong dia selalu kasih angpau ke saya, mendukung saya gitu kasih.
Saya juga nggak akan lupa ya, orang baik kepada saya itu saya nggak lupa. Ya bahkan kalau orang yang tidak baik, saya doakan supaya dia itu baik. Hanya itu aja. Ya ketemu orang itu, nggak semuanya itu baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Ya, gitu. Dan gereja itu ya semuanya kalau dikatakan hampir sama lah. Yang bilang gereja itu saling gontok-gontokan antara hamba Tuhan, termasuk majelis. Kalau HKBP itu, wah ributnya kurang baik. Itu sampai masuk ke pengadilan dan sebagainya. Pada zaman Rasul Paulus juga sama. Coba di dalam 1 Korintus. Nah, di sana ada grupnya apa? Grupnya Paulus, ada grupnya Petrus, ada grupnya Apolos, ada grupnya lebih rohani. Grup apa? Kristus, wah lebih rohani di sana. Nah itu kadang-kadang memang ada rencana Tuhan semuanya ya kalau menurut saya. Rasul Paulus itu adalah satu hamba Tuhan dipilih luar biasa. Sekalipun dia adalah orang yang menentang Kristen, membunuh orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, menganiaya gereja. Tuhan pilih. Sampai dia itu tunduk menjadi rasul. Tetapi dia membangun Korintus, gereja Korintus dia yang bangun. Tapi mereka tidak mengaku dia itu rasul, itu nggak berpikir ya. Nah itu akhirnya setelah Paulus meninggalkan, Korintus nggak pernah lagi masuk gereja itu. Langsung dia tulis surat dong. Karena gereja ini babalir sama aduh. Ya banyaklah. Selain ada grup-grupan, lalu ada masalah banyaklah. Masalah, tapi gereja ini rohaninya bukan main, itu adalah gereja yang berbahasa roh. Bahasa roh. Nah, maka itu Paulus menulis surat yang paling panjang itu surat Korintus 1 Korintus sampai 2 Korintus paling panjang. Memang ada kehendak Tuhan supaya Tuhan melalui Paulus menulis surat untuk membina gereja ini supaya gereja ini bisa menjadi gereja yang bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman, dan juga di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan kacau. Maka itu kita bisa melihat ya bagaimana Rasul Paulus membina gereja ini. Kacau balau. Ya tapi mau gimana ya? Itu semua ada rencana itu. Nah ini anggota saya, dia itu orang baik. Cuma aduh, orang tua itu kadang-kadang suka simpenan barang-barang. Merepotnya luar biasa. Saya ke rumahnya itu, saya pikir bisa hidup ya. Semua barang-barang yang rongsokan itu tumpuk di depannya, di rumah, dalamnya apalagi udah babalir. Saya kalau besok itu kadang-kadang supak dong. Barang itu ya, ember itu kemarin ya, pas dia istrinya kembali, dia itu orang Singapura ya. Cuma udah tinggal di Bandung udah lama. Nah, setelah suaminya meninggal, dia mau pulang, diambil, dibawa oleh anak-anak supaya dirawat karena nggak ada orang rawat. Ya, akhirnya embernya numpluknya ada 50, yang ada yang bolong, ada yang udah pecah. Saya pikir udahlah, ada yang baik saya ambil aja. Ada satu ember yang hitam, dah bagus saya ambil, lalu sapu lagi saya ambil, cuma 2 saya ambil. Yang lain itu semua rongsokan. Waktunya, itu dia. Buat kenangan gitu ya, udahlah. Nah ini hoki itu sampah, bagaimana itu? Ini kata Q, ya. Sapu nggak boleh sapu, rumah nggak boleh sapu, lalu nggak boleh buang sampah. Itu bagaimana? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Hoki itu bukan sampah. Hoki itu dari Tuhan, ya. Tuhan itu memberi hoki secara material, Tuhan memberi hoki secara kesehatan, dan Tuhan juga memberi hoki secara apa? Damai sejahtera. Nah itu hoki. Ya kalau bisa ada uang tapi nggak ada damai, ada uang tapi sakit-sakitan, itu nggak hoki. Jadi karena itu kita harus perlu ya melihat ya, kalau orang Tionghoa itu sudah mulai masuk dalam tahun Sinca itu banyak ketahyulan yang dikatakan itu ada pantangan ini, pantangan itu. Saya kira itu nggak usah
terima. Kita hanya fokusnya hanya kepada siapa? Kepada firman Tuhan dan juga pada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini. Lalu ada lagi, sekarang kita sudah ornamen ya. Kalau ini pasang lampion sih nggak apa-apa tuh. Yang lampion itu firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan itu terang dunia kan, termasuk juga kita juga terang dunia. Bukan hanya Yesus, dia bilang aku adalah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan kan. Tapi Tuhan juga bilang kamu adalah terang dunia. Nah terang itu harus dipancarkan. Ya, baik dimanapun, baik di keluarga maupun dimanapun. Karena kita juga sebagai terang dunia, bukan hanya Tuhan Yesus saja. Ya, kalau orang pasang ornamen itu lampion itu nggak apa-apa di gerejanya. Cuma saya sendiri kurang enak kalau dengar itu kongsi fajar ditaruh di sini. Kurang enak. Tapi kongsi pengan, nah, kongsi damai. Nah itu lebih enak dong. Kongsi puji Tuhan, wah itu lebih bagus. Ya, maka itu ornamen ini penting. Nah, kita udah masuk dalam tahun Sinja ini adalah tahun macan. Ya, harus tahu loh. Ya kenapa kalau di China itu ya mereka itu harus pakai binatang-binatang itu sebagai lambang usianya kenapa? Karena supaya lebih cepat ingat orang Tionghoa itu pintarnya banget main kalau pakai lambang ini ya siok tikus, siok babi, siok apa itu ada ukurannya tepat sekali main. Ya termasuk Sinja itu pasti ya, kira-kira antara akhir bulan Januari sampai awal bulan Februari itu pasti. Ya kalau Lebaran kan maju terus. Ya benar. Yang Lebaran itu maju terus akhirnya bisa berbareng sama Natalan, nanti berbareng sama itu apa Jumat Agung itu nanti maju terus sampai bulan Januari maju terus nggak tahu mereka bagaimana itu waktunya. Kalau orang Tionghoa itu tepat sekali. Pas itu adalah winter, bukan winter ya, itu adalah musim semi ya, musim semi. Pas itu musim semi itu wah segala itu sudah mereka ya. Baik itu pohon, bunga, buah, apalagi sama saya Indonesia coba. Ya kalau udah Sinja itu buah-buah itu munculan, baik itu apa rambutan atau apokat atau apalagi buah apa itu munculan itu. Itu benar-benar udah tepat waktunya mereka itu udah meriah sekali untuk panen ya di dalam keluarga mereka. Itu ornamen itu harus kita tahu. Kenapa kok nggak pakai singa ya? Harus pakai macan. Ya karena China nggak ada singa. Kenapa nggak pakai gajah? Kan gede gajah. Karena China nggak ada gajah, yang ada gajah negara Thailand sama India. Ya yang ada ya sapi ya pakai sapi. Yang ada macan ya pakai macan. Lalu kenapa nggak ada kucing? Kok tikus? Lalu ada legenda yang cerita ini karena itu waktu mereka itu kalau mau di apa ini ada legenda ya mau dibikin jadi istilahnya itu adalah lambang tahunan. Mereka itu harus daftar dulu, yang binatang-binatang dipanggil daftar dulu. Yang bisa datang lebih awal tepat yang mereka dimasukin gitu. Jadi nggak taunya kucingnya memang juga ikut sama tikus ya, sama tikus semuanya juga. Cuma biasanya ya mereka itu waktu malam sudah tidur, cuma tikus kan malam nggak tidur. Tikus kan malam nggak tidur kan. Kalau tikus biasa pagi udah tidur, kan malam tidur keluar ya, langsung dia daftar dulu nomor 1. Hanya barisnya juga nomor 1 begitu. Nah ini legenda, kita nggak tahu ya. Cerita itu begini, kita nggak ngerti kenapa harus urutan kucing nggak ada, tikus ada. Nah itu karena ceritanya. Kalau orang Barat itu ya pakai bintang ya untuk melambangkan usia kita kan, horoskop gitu kan. Yang kita nggak tahu horoskop apa itu. Nah cuma akhirnya
mereka itu sehingga membuat horoskop itu menjadi hal yang ditahyulkan. Sebenarnya itu bagus untuk mengingatkan yang kita itu misalnya, oh tahun Gemini kita lahir, itu nanti ada apa secara psikologis Gemini itu bagaimana ya, termasuk tahun ini Macan. Itu karakternya Macan bagaimana itu lebih cocok ya, lebih praktis. Kalau misalnya karakter Macan atau Tikus apa itu praktis sekali daripada ditahyulkan. Oleh karena itu ornamen itu jangan sampai sembarangan dipakai. Nah di dalam Shio China itu ada 2 yang harus kita hati-hati. Ada Shio ular, tahu ya, ada Shio ular. Tahu ada Shio naga. Yang naga itu memang nggak tahu binatang apa, itu campur aduk. Tanduknya tanduk kijang, mukanya muka kuda, siripnya sirip apa itu? Sirip apa itu? Ular ya. Cokornya cokor burung elang. Itu aneh itu. Nah 2 ornamen ini jelas ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya karena di dalam kitab Wahyu jelas mengatakan, ya terus terang kalau nenek moyang kita waktu jatuh dosa itu dicobai oleh siapa? Oleh ular, ya, oleh ular. Tidak. Sehingga manusia jatuh dosa. Maka itu ular tadinya ada kakinya, sehingga Tuhan mengutuk dia tidak boleh pakai kaki jalan, boleh pakai perut. Itu sudah Tuhan tentukan. Maka itu ular itu sudah jelas di dalam Wahyu itu sudah melambangkan iblis. Lalu naga juga sama. Terus terang. Maka 2 ornamen ini nggak boleh digantung di dalam gereja. Yang ada gereja yang gantung misalnya tahun tikus, gantung tikus. Lalu gantung apa lagi? Sapi. Yang kedua kan sapi. Lalu terus sampai itu akhirnya itu apa? Babi kan? Gantung. Cuma apakah harus gantung ular? Apakah harus gantung naga? Nah ini pernah terjadi ini. Saya pernah diundang ke di satu gereja itu GKI. Pas Sinja itu saya minta khotbah, langsung waktu saya masuk ke gerejanya ada ornamen digantung. Aduh saya kaget. Waktu Sinja itu adalah tahun apa? Bukan tahun macan. Tahun macan sih nggak apa-apa ya. Tahun apa? Naga. Wah, gantung deh. Pintu-pintunya semua gantung. Naga itu. Lalu saya kasih tahu pendetanya, ya bilang lebih baik ini naganya dicopotin, jangan. Udahlah, pakai lampion aja gitu. Dia nggak mau dengar. Ya udah, saya tetap khotbah sesuai dengan apa firman Tuhan. Saya khotbah. Ya tentu khotbah mengenai soal Sinja. Ya, langsung saya bilang sebenarnya ya, kalau mau gantung ornamen, ya nggak usah pakai show-show lah, nggak usah. Atau pakai horoskop lebih baik. Lebih baik pakai apa? Ayat Alkitab. Paling bagus kan? Ada lagi paling bagus pakai ayat Alkitab. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman itu power, ada kuasa. Itu jangan pakai apa-apa. Saya bilang waktu saya khotbah itu saya miris. Ya, melihat itu tanda-tanda ini ornamen digantung itu naga. Itu melambangkan iblis. Berarti ini dijadikan seperti gereja Tuhan, gereja Tuhan, gereja naga atau gereja iblis. Nah setelah kedua kali saya ke sana, saya juga nggak tahu memang kenapa itu. Akhirnya pendeta itu dioper ya, nggak mulai di sana. Ya mungkin karena masalah ini. Makanya kalau mula-mula dia dengar perkataan saya, mungkin nggak akan terjadi, dia ditindakin.
Kayaknya nggak tahu pindah mana. Saya juga, aduh, seperti saya itu merasa GPP enggak ya? Tetapi saya pikir kalau firman Tuhan yang benar-benar kalau kita harus pertahankan ya kita harus ngomong gini, jangan kita itu ikut-ikutan. Ya. Kalau saya bilang ya lebih baik jangan gitu. Cuma kalau dia mau dengar itu bisa dia. Ternyata waktu majelis dengar saya khotbah, mereka benar, aduh benar. Kami kecolongan. Ya. Waktu saya ketemu sama itu majelis, saya bilang, ini pendeta kemana? Dia ngomong-ngomong udah pindah. Tapi dia bilang ada satu kata buat saya, kami kecolongan. Nah itu. Karena itu kita harus benar-benar ya, karena ini sudah suatu sisi harus saya kasih tahu kebenaran Tuhan. Ya. Maka lambang yang paling unik, tidak ada jalan kita keluar sehingga kita bisa diselamatkan, itu adalah lambang kayu salib. Tidak ada lagi. Nah itu di sini jelas ya. Dalam ayat ini dikatakan wujudnya, sedangkan wujudnya hanya Kristus, tidak ada lagi. Jadi lambang itu Kristus. Kristus itu hanya tidak terpisah dengan salib. Kalau Kristus tanpa salib itu bukan Kristus. Ya, kalau Kristus tanpa salib. Kalau salib tidak ada Kristus, itu tidak ada artinya sama sekali. Nah, maka itu kita sebenarnya itu harus jelas. Dan jangan sampai kita itu keliru dalam kita menempuh satu perjalanan iman kita. Kita pertahankan firman Tuhan. Tidak perlu kita kacau balau. Nah, saudara, kalau engkau berdiri begini bagaimana? Bentuknya apa? Salib. Maka itu Tuhan itu memberi hikmat yang hebat, menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Karena saya tuh berpikir, Tuhan itu luar biasa. Tidak satu gambar lebih indah daripada manusia, nggak ada. Coba kamu cari aja. Ya betul nggak? Ya binatang-binatang yang paling mirip manusia itu apa? Monyet, kera, atau gorila. Nggak ada yang lebih cantik, nggak ada kok. Betul dong? Manusia itu paling cantik, nggak ada lagi. Menurut gambar rupa Allah. Tetapi keselamatan yang diberikan itu adalah ini. Seperti tubuh kita salib ini. Nah, itu semoga Tuhan pimpin kita tahun baru ini. Ya, kita tetap pertahankan ya iman kita. Walaupun kita sinca itu banyak ya ngomong gini ngomong gitu, kita nggak usah dengar. Kita pegang firman Tuhan, kita pegang Tuhan Yesus, itu paling aman dan paling selamat. Ya semoga Tuhan kita masuk tahun baru ini ya kita nggak tahu loh. Ya karena menurut berita dari Menteri dari Kesehatan Singapura dia mengatakan begini, Omikron itu nanti dia itu berubah, tiap bulan berubah. Nah itu orang vaksinasi yang dulu itu belum tentu bisa mencegah, itu akan berubah lagi. Sehingga mereka itu memikirkan memang nggak ada satu vaksinasi yang bisa menjamin kita itu seperti vaksinasi cacar gitu ya, cacar itu bisa seumur hidup. Sebenarnya cacar sedang udah hilang. Nah itu nggak bisa. Mungkin bisa 1 tahun 1 kali divaksin atau bagaimana kita ngerti. Nah yang penting dia bilang memang vaksinasi itu tidak terjamin. Sehingga kita tidak tertular lagi, nggak bisa. Yang penting kita harus menjaga diri. Nah maka itu kemanapun dimana kita jangan kumpul banyak orang. Nah, ada jarak, 1, kedua harus ikuti prokes dari pemerintah. Kemanapun harus kita pergi pakai ini masker, itu akan bisa mencegah jangan masuk hidup. Nah kemarin saya kan sudah kasih ini apa obat ini apa kayak ini ya, saya masih pakai. Sebelum masuk setelah saya keluar itu sudah masuk ini lama sekali pakainya.
kan ini angin kan masuk ke dalam, masuk ke paru-paru, aman Tuhan. Nggak usah disuntik, nggak usah divaksin, udah kali ini aja, kali mulau. Ya, semua kita itu bersyukur Tuhan itu ada cara di mana untuk membimbing kita, ya, supaya kita tetap damai sejahtera hanya di dalam Kristus. Wujudnya Tuhan Yesus. Percaya pada Dia, ya, sehingga kita juga bisa memperoleh anugerah yang luar biasa. Nah, itu kalau di dalam istilah kalau saya fase 3 ya, kalau dikatakan kita selalu memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara dunia, bukan. Saya sekarang udah nggak ada pikiran loh, karena aset saya sudah kasih ke anak saya, nggak ada. Mama sudah kasih ke ketiga anak saya, nggak ada. Bebannya nggak ada. Saya memikir hanya Tuhan Yesus. Aduh, kalau pikir Tuhan Yesus. Spiritnya itu seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 3. Dan kita selalu merenungkan yang aniaya, yang ditentang. Ini orang berdosa itu siapa? Yesus. Supaya kita tidak akan kecewa dan putus asa. Itulah. Ya, semoga kita semua tahun baru ini kita tetap setia, tetapi dan malas. Ya, setia melayani dan malas. Sehingga kita pada saudara yang sukacita kita bisa bertemu dengan Dia. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur tahun baru ini bulan